Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak fasilitas kepada kita, terutama fasilitas agama Islam. Dan sholawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan pembela-pembelanya dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi temanya adalah tema-tema dalam kata insan dalam ayat Al-Quran. Jadi ada 65 kali kata insan digunakan dalam Al-Quran dan ada 11 tema. Ada 1 sampai 11. Nah, dari daftar di atas kita bahas yang terpenting saja. Yang pertama bahwa takdir manusia itu 6 ayat. Takdir manusia itu yang paling penting kita sadari pertama bahwa kita ditakdirkan untuk bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Ya. Atas perbuatan kita akan bertanggung jawab. Sometime nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab atas amal kita. Yang kedua itu adalah surat Al-Qiyamah. Yang kedua, manusia ditakdirkan punya kecenderungan masuk neraka. Kita ini kalau sudah sepuh begini ini mudah-mudahan tidak jadi sepah ya. Sepuh begini ini senang kalau ditakut-takuti malahan. Supaya kita rajin beribadah. Supaya takut meninggalkan ibadah. Ya. Lain dengan anak muda. Anak muda sekarang ditakut-takutin malah lari. Ya. Kayak saya dulu tahun-tahun SMA gitu kalau ada khutbah kok nakut-nakuti orang, lah busyronya di mana? Kabar gembiranya di mana? Kok ngeden-ngedeni. Jadi ayatnya untuk takdir ini saya tulis lengkap. Cuma karena komputer saya sedang error, maklum umur komputer saya baru 17 tahun, masih remaja. Jadi sudah sering error. Kebanyakan malah nggak bisa saya tulis ayatnya ya. Tapi nama surat dan nomor ayatnya saya santumkan. Dan yang kedua, bahan manusia. Manusia dibuat dari setetes mani yang bercampur. Surat Al-Insan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Apa aduh, kurang gede nih.
Ya, faja'alnahu sami'an basira. Jadi kami menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Oh, nabtalihi, karena kami akan mengujinya. Dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Ini saya cantumkan satu ayat dari banyak ayat, 6 ayat tentang bahan manusia, 6 apa 5 ayat, 7 ayat. Itu karena ini yang paling lengkap. Jadi perlengkapan kita, pendengaran dan penglihatan kita itu diciptakan oleh Allah, diberikan kepada kita untuk menjadi ujian. Untuk menjadi ujian. Di sini disebut setetes mani yang bercampur. Ovum dan sperma itu bercampur membentuk zigot. Dalam istilah biologi itu zigot. Zigot ini lah yang disebut nutfah. Ya. Jadi nutfah atau zigot ini kemudian kalau dalam Iqra itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, setelah jadi nutfah dia menjadi 'alaq. Alaq ini dalam bahasa sekarang sebutannya stem cell. Jadi stem cell itulah alaq. Setelah bercampur jadi zigot, nutfah, menjadi alaq. Nah, alaq itu adalah sel sebelum jadi sel. Gimana? Makanya disebut stem cell. Sel akar. Sel asal mula. Sel sumber. Ya. Orang Malaysia menyebutkan sel punca. Punca itu asal muasal atau sumber. Sel punca. Sel punca tulisannya. Bacanya sel punca lah. Kan? Jadi sel punca ini sel sebelum menjadi organ. Sel sebelum menjadi organ yang 200 organ itu bermula dari sel punca, stem cell. Jadi kalau stem cell di dalam tubuh kita banyak dan bangun, setelah umur 35 stem cell itu tidur. Tempat tidurnya di mana? Di dekat pusar dan sepanjang tulang belakang. Di sepanjang tulang belakang itu pun ada satu tempat di sekitar torakalis 5, 6 itu, atau di atasnya torakalis 1. Torakalis 1 itu pas punuk ini nih. Pas punuk yang menonjol ini torakalis 1. Dan di torakalis 5, 6, tulang torakalis T1 atau T5, T6, itu berkumpul stem cell. Kenapa di situ? Nah, kalau sakit dan kita makan obat yang sesuai, dia bangun. Yang tidur tadi bangun. Bangun kemudian cari makan. Makanannya apa? Makanannya protein yang lembut. Protein yang lembut. Seperti bekicot, cacing. Seperti kok. Enggak ya, enggak apa-apa. Lintah. Ya. Kita cari yang lain. Misalnya ubur-ubur. Ya, misalnya yang baik lagi, murah meriah apa? Murah meriah 1 kilo cuma
900.000. Apa? Salmon. Nomor 1. Nomor 2-nya murah meriah betul. Kembung. Kembung itu nomor 2. Yang nomor 1 salmon. Udahlah, 100 sekilo prei. Kalau dia dimasak dengan nanas atau anggur, jadi nggak pakai gula, pakai nanas aja, diperes, direndam dulu dalam kulkas, baru dimasak. Rendamnya makin lama makin baik. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 6 bulan, boleh. Tapi kalau dimasak lebih cepat jadi. Dimasaknya pelan-pelan, api kecil. Saya baru membuat 4 hari. Itu sudah hancur jadi apa? Jadi seperti madu. Nah, tapi file ya, di file. Saya punya langganan di depan tempatnya Bu Yuli, depan kelurahan Minomartani itu, dia mau filekan kita, ya. Wetan dalan itu nggak tahu saya. Jadi wetan dalan, wetan kelurahan Minomartani itu menghadap ke barat, ada kios, ada bangunan kecil. Dia jual ikan, dia mau memfilekan kita daripada kita repot-repot. Nah, jadi setelah jadi dengan api kecil jadi seperti apa? Seperti madu itu, nggak usah pakai bumbu ya ibu-ibu. Nanti jadinya manis karena nanasnya tadi. Seminggu saja sudah di depan api, di atas api kecil, buatlah 1 kilo, 2 kilo, bisa untuk beberapa kali. Makannya cuma cukup 1 sendok makan sehari. Kira-kira 1 gram, bisa digrami aja. 1 gram proteinnya. Misalnya 1 kilo, 1000 gram. Kalau sehari 1 gram berarti 360, bisa untuk 1000 hari gitu kan ya. Atau maksimum 2 gram per hari. Dihitung berapa gramnya. Sorry, itu basah ya. Kalau basah itu dikalikan 2 berarti, atau dikalikan 3. Kalau 1 gram kering, ya kalau sudah kering jadi serbuk itu 1 gram sehari. Itu ibu-ibu, insya Allah penjenengan 50 tahun lagi kita masih pengajian. Betul. Laisa bil mustahil. Bukan hal yang mustahil. Ya. Kalau lebih detailnya, kalau nggak bisa nanti beli aja ke saya. Biar pesantren punya income. Saya sudah ingin mewakafkan ilmu itu untuk membiayai pesantren. Ya. Baik, jadi stem cell itu kemudian berdiferensiasi, berpecah-pecah menjadi 200 organ. Ada 11 organ yang tampak dan ada 1 organ yang tidak nampak. 1 organ yang tidak nampak namanya san jiao. San itu 3, jiao itu rongga. Dia bentuknya hanya daging yang lebih lunak. Ada 3 di tengah dada, di antara 2 puting. Di situ untuk menyimpan energi pernafasan yang energinya disalurkan ke jantung dan paru-paru. Sanjiao atas, sanjiao tengah, 4 jari di atas pusar, atau 5 jari, 4 sampai 5 jari di atas pusar. Itu untuk organ perut.
lever, limpa, ya. Dan organ dan sanjio bawah, 4 jari di bawah pusar. Itu untuk ginjal. Khusus ginjal dan kesuburan. Khusus ginjal disediakan, tidak dicampur sama organ lain. Kenapa kesuburan? Karena kesuburan itu disuplai oleh ginjal. Hormon kesuburan itu disuplai oleh ginjal kiri. Kenapa kiri? Karena kiri itu panas. Kiri itu setan, setan itu panas. Panas itu hot. Maka Allah memberi isyarat ini dari kiri, ginjal kiri, ginjal api. Kalau yang kanan ginjal air untuk mengimbangi. Jadi kalau yang sakit ginjal kiri, kesuburan menurun. Bisa dilihat dari kaki, kalau selonjor, kakinya masih tegak apa jatuh? Nah, kalau masih tegak, masih strong. Nah. Jadi kita bisa melihat itu semua. Saya sengaja menyampaikan ayat ini karena ini sangat penting. Ya. Bahwa ini adalah sangat penting dan sangat modern. Sudah bicara dengan tentang penciptaan manusia. Yang ketiga, tentang nasihat untuk manusia, yaitu yang pertama surat An-Najm ayat 24, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Pertanyaan ini. Jawabnya jelas tidak. Jadi ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Ada orang bertanya, Pak, saya tolong dicarikan istri. Gitu kan? Yang gimana? Yang bisa cari nafkah karena saya sakit-sakitan biar dia yang cari nafkah. Terus yang baik hati, terus cantik, terus mengalah, terus yang sudah itu 4 aja. Jawab saya, nek ono kok ngono tak pek dhewe. Ngopo dikeke wong dia? Gitu. Artinya itu tidak mungkin tercapai. Orang yang seperti itu nggak ada. Itu ideal. Ideal hanya ada di dalam ide, hanya ada dalam pikiran, tidak ada yang dalam konkret. Ini Allah mengingatkan, amlil insani ma tamanna. Karepe oke, tapi ya tidak semua tercapai. Yang keempat, proteksi manusia. Halaman 3. Walaupun manusia banyak godaan, walaupun manusia banyak karep, banyak ide baik dan ide yang tidak baik, tapi Allah membocorkan satu rahasia. Jurus tunggal menghadapi setan. Jurus tunggal menghadapi setan disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar atau jujur, ya. Sesungguhnya syaitan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Jadi kunci dari menghadapi syaitan, membuat perselisihan,
duduknya kalau pengajian jejeran, tetapi di rumah rasan-rasanan. Supaya tidak ada itu semua, satu syaratnya, jujurlah pada diri sendiri. Ya, kalau jujur nanti kan sifat buruk pergi. Jadi kita latihkan jujur. Sama suami jujur. Kalau kira-kira jujur malah tersinggung, Pak ojo tersinggung ya. Ngomong dulu, aku tak jujur, neng ojo tersinggung ya. Jenengan ki kok ngene toh. Oh nesu, lo wis janji ya. Nggak boleh tersinggung ya. Itu. Jadi kejujuran. Ini cuma satu kali ini dikemukakan dalam Al-Quran. Dan kalau cuma satu kali berarti sangat penting. Tidak diulang-ulang ini, cuma sekali ini. Ini yang susah metani Al-Qurannya inilah. Ini saya kerjakan hampir setengah tahun lebih, tapi kalau setahun kurang. Ya, dipetani satu-satu gitu. Nah, itu jurus tunggal menghadapi setan. Saya beri nama jurus tunggal. Baik, itu yang keempat. Kelompok yang kelima adalah 34 ayat atau 33 ayat tentang sifat manusia. Nah ini saking banyaknya saya buat tabel. Bahwa manusia itu banyak membantah. Ya. Jadi aktsaru jadala. Aktsar itu paling banyak jadalan debate. Jadi ngeyelun. Bahasa Arabnya ngeyelun. Ya. Yang kedua, manusia itu melampaui batas. Yang ketiga, manusia itu berdoa cuma kalau butuh, kalau kefefet. Saat genting dia berdoa ikhlas banget. Ikhlas itu. Ikhlas itu tidak mikir apa-apa, hanya lillahi ta'ala, betul itu. Kalau kepepet. Tapi walaupun kepepet karena ikhlas dikabulkan oleh Allah. Tapi habis itu lupa. Nah. Ya. Yang keempat, suka bikin maksiat. Yang kelima, suka ikut setan. Kita sudah lihat tadi ada jurus tunggalnya adalah jujur. Yang keenam, mengingkari nikmat Allah. Ya. Yang ketujuh juga ingkar nikmat. Yang kedelapan, ingkar pada Allah dengan memperbudak orang lain. Sekarang ini zamannya yang diperbudak bukan cuma orang, institusi. Ya, institusi diperbudak. Ya, toh? Ketua KPK diganti yang bermental budak. Lan liyo-liyane. Sifat manusia sangat ingkar. Terus yang ke-10, suka berkeluh kesah. Ya ini tidak perlu dijelaskan. Nah, kita sendiri ngalami ya. Kita jujur saja. Yang ke-11, surat Al-Ma'arij ayat 22 dan 23 ini berhubungan. Yaitu illal musallin.
Ya, di ayat panjang itu ada kata-kata illal musallin. Innal insana khuliqa halu'a dan sebagainya. Diciptakan berkeluh kesah. Dan tapi di belakang ada illal musallin, kejaba wong-wong kang sholat. Di sini bukan illal ladzina yusallun, bukan, tapi illal musallin, pakai isim kata benda. Kalau pakai kata benda, kualitasnya tinggi. Seperti saya berolahraga dengan saya olahragawan. Saya bisa mengobat dengan saya dokter. Ya. Kalau pakai kata benda berarti kualitasnya tinggi, profesional. Saya mengajar dan saya guru, beda. Saya menipu dan saya penipu, beda. Ya, jadi illal musallin, dan jalan keluarnya adalah sholat daim. Ayat 23. Sholat daim. Daim itu apa? Terus menerus. Artinya sholat daim, sholat terus menerus, artinya bacaan sholat itu selalu ada dalam hati kita. Bukan leru kok sujud sing terus menerus, melainkan esensi dari sholat itu yang terus menerus. Ya, illal musallin daimin, orang yang sholatnya daim. Nah, saya lompati saja. Kikir suka beralasan. Nah, ini yang ke-16. Manusia itu lemah. Surat An-Nisa ayat 28 mengatakan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan lemah. Saya sekarang sholat lebih banyak duduk daripada berdiri. Dengkulnya sudah lemah. Tapi ini sudah mulai sembuh dengan pernafasan. Ya, dengan pernafasan tadi saya pernafasannya saya pusatkan di sancio bawah tadi, itu ginjal dan kaki, ya. Ginjal dan kaki. Pak Parjo mana ya Pak Parjo? Oh ya, Pak Parjo ini kira-kira setengah tahun yang lalu gerah atau lebih dikit. Setelah saya lihat, wong piyayi ini masih gagah prakoso. Ya, toko bahan bangunannya telu apa tuh 5 orang ya. Ya. Sukanya bangun masjid di mana-mana. Kok gerak-geran saya perhatikan ternyata beliau cuma cara bernafasnya pendek. Saya kebetulan mau keluar kota waktu itu, saya cuma matur sama Pak Parjo, jenengan saya latih bernafas begini loh, bernafas. Terus saya keluar kota ke Jakarta, ke Sumatera kalau tidak salah. Dia WA, saya sudah bisa bernafas panjang 100 kali dalam sehari. Terus, lah itu kalau sudah lebih dari 40 kali bisa dipastikan sehat. Ya, bernafas biasa. Belum dipusatkan. Kalau saya pusatkan. Saya bangun tidur, jantung saya lemah. Buktinya jantung lemah, saya kalau ngomong nggak bisa pelan. Itu menunjukkan jantung saya lemah. Ya. Jadi kalau ada orang yang kalau ngendikan itu soro, itu karena jantungnya lemah. Saya bangun tidur paling tidak 5 kali tarikan nafas, masukkan ke jantung. Tapi itu tekniknya sudah agak berbeda. Kalau sudah 1 tahun kayak Pak Parjo ini boleh nanti saya kasih jurus yang kedua. Ya. Jadi
kenapa menunggu setahun? Supaya ini diafragma yang mengendalikan pernafasan itu sudah lentur ya. Kalau sudah sepuh ini kan kaku sering-sering. Sudah gampang batuk dan sebagainya. Nah, kalau sudah 1 tahun sudah nggak batuk. Kemudian Allah memberikan sifat lemah kepada kita untuk memberi kemudahan. Wah, aku kok bayarku pensiunan ming 2 juta tinggal mbak sing nyapu wae 1 juta. Go listrik, go STNK, go bensin. Aku pengen nyumbang masjid rakwat. Ya dungo saja. Saya mengalami itu ya. Saya tidak pernah naik pangkat. Jadi bekerja jadi pegawai negeri hampir 40 tahun nggak pernah naik pangkat karena diadang-adangi terus kalau mau naik pangkat. Saya menangis. Masjid di sebelah saya dibangun 10.000 aja nggak kuat saya nyumbang. Nangis saya. Dari ini Ustadz. Aku ora tau ngaku Ustadz, wong-wong sing ngundang aku Ustadz ya ta. Akhirnya saya menangis kepada Allah, ya Allah berilah saya jalan keluar. Tiba-tiba bisa nambani orang. Dibayar 50.000. Wah, ini pasti nggo tuku jarum. Rapopo. Jarume entek 50.000. Dibayar 50.000 ya serapopo. Ada yang saya gratiskan karena tidak tegal. Tidak tegel. Tidak sampai hati. saya gratiskan. Udah serapopo. Tapi dengan begitu saya makin pandai dan sekarang orang kalau maringi saya kok ya dulu lomo-lomo men ya. Sehingga saya bisa bantu orang-orang sakit. Saya spesialis bantu orang mu'alaf yang sakit. Mu'alaf sakit itu karena orang tua sering terlupakan. Kalau yatim itu sudah banyak orang. Tapi kalau mu'alaf yang sakitnya gagal ginjal dan sebagainya itu sakit tenang. Ya. Ayat selanjutnya adalah apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, dan berdiri dalam semua posisi. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, ia kembali melalui jalan yang sesat semula. Seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Nah ini, ya, penting. Kemudian sering lupa datangnya hari kiamat. Kemudian yang penting lagi adalah manusia ini sukanya materialistik. Halaman 4 paling bawah. Surat Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Itu saya kasih blog karena penting tapi malah raketok ya, sorry ya. Adapun manusia apabila Tuhannya menguji lalu dimuliakannya dengan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku memuliakan aku. Jadi ngukurnya itu dengan kesenangan hidup. Sehat. Ya. Duitnya oke. ATM-nya kebak. Aduh. Digesek ping 50 buntet
ping 25 metu terus. Eta 5 juta has ping 25 terus. Nah, itu merasa dimuliakan oleh Allah. Padahal belum tentu. Ya. Jadi ini kecenderungan manusia menghitung yang tidak nampak dengan yang nampak. Menghitung akhirat dengan dunia. Menghitung pahala dengan kenikmatan dunia. Maka banyak pertanyaan. Besok kalau suamiku 2, terus besok di surga dengan yang mana? Loh, itu karena masih mikir dunia. Besok nggak ada itu. Almarhum suami pertama maupun yang kedua sama. Di sana tidak ada lagi cinta seperti kita di sini, udah lebih tinggi. Adanya cuma seneng karo seneng banget. Maka kalau saya ditanya, Pak Jonan, waktu naik haji apa kesannya? Senengnya ming 5%. Loh, kok iso? Asing 95 seneng banget. Muga kaji kok ming 5% le seneng. Asing 95% seneng banget. Ya. Jadi besok di hari akhir tuh cinta itu tidak seperti kita. Jangan bayangkan. Kita sudah masuk tahap yang berikutnya. Anane ming seneng karo sapa wae. Tidak ada cemburuisme, nggak ada. Baper nggak ada. Ya. Ada yang malu, masih merasa sok baperan. Ya, jadi yang sifat selanjutnya mendoakan keburukan. Ya. Ini tidak boleh. Yang selanjutnya menjauh dari Allah saat musibah. Ya. Berdoa saat musibah, tapi saat nikmat menjauh dari Allah. Ya. Saat musibah berdoa menjauh dari Allah saat nikmat, dan berdoa saat musibah. Saya punya tetangga kemarin, saya tanya, ayo mas sholat. Kebetulan dia tamu saya, mengantarkan pasiennya sedang ditusuk, ditunggu 3 jam baru dicabut. Pas waktu zuhur, ayo mas sholat. Kalau sekembeten sholat, emang piye? Boten kula niku sak wegah salat. Kenapa? Seplok kula ditinggal bojo kula wegah salat. Nek Jumatan kaya nek Jumatan. Apa mergo ngeterke pake kuwi Jumatan sing gerah kuwi njek kowe kepeksa Jumatan. Enggih. Tujune sik jujur. Wis kene tak tambani. Saya suruh, ya tak tambani. Setelah saya sholat tak tambani mas, kene mas, lungguh gini. Saya hipnotis. Saya buat kalau meninggalkan sholat ketakutan. Dan rasa takutnya baru hilang setelah dia sholat. Dah, seminggu kemudian datang lagi. Ayo mas sholat, oh nggih. Alhamdulillah. Muka-muka itu efeknya bagus ya. Tapi kalau kepada anak cucu jangan ditakut-takuti, dipombong, ya, dipombong. Kalau sholatnya rajin, malaikat jadi teman kamu butuh apa dikasih. Misalnya, aku udah berdoa kok nggak dikasih pak. Oh itu mau dikasih yang lebih bagus, cuma harus sabar, gitu ya. Ya itu. Anak saya waktu umur 3 tahun kepingin sepeda. Karena di TK tempat
apa itu PAUD tempat dia sekolah itu temannya sudah bisa naik sepeda. Tapi anak saya itu endut, bunder itu. Jadi kalau naik sepeda gampang jatuh. Terus Pak, aku dibeliin sepeda. Saya ada uang untuk beli sepeda. Tapi saya bilang, kamu berdoa dulu kepada Allah. Kamu sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah kepada ayah saya uang yang cukup untuk beli sepeda untuk saya. Saya lihat dia, wudhu, sholat, terus berdoa begini. Hari Ahad saya ajak beli sepeda. Itu kebetulan hari Rabu apa-apa gitu. Hari Ahad ajak beli sepeda. Dek, Bapak sudah diberi rezeki oleh Allah. Ayo. Ya, itu encourage ya. Membombong anak-anak. Ibu-ibu, ada sifat yang ke-32 itu yang saya blok juga. Bahwa manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Ini penting untuk kita umat Islam. Kita sok-sok itu mikir, umat Islam kok ora maju-maju, ora menang-menangi kepiye to. Iya toh? Ya. Itu saya dan para ustadz itu sering masih kayak gitu. Aduh, kita sudah kerja kayak gini. Ndas-ndas gue sikil kok ya. Saya yang sudah tuwir kayak gini tidur setelah jam 11 terus ya. Memikirkan umat. Sing dipikir kayak ora krasa piye gitu kan. Nah, tergesa-gesa. Ini sifat manusia. Dan Allah memberi azab akibat ketergesa-gesaan itu. Caranya adalah Nabi Muhammad saja prosesnya 23 tahun. Itu zaman masyarakat masih sederhana, belum ada internet, belum ada hoax, belum ada haters. Hatersnya terus terang, nggak kayak sekarang. Werengnya dulu cuma wereng hitam, belum ada wereng coklat. Ya kan? Itu saja perlu 23 tahun. Lah iman kita itu dibandingkan para sahabat dulu berapa persennya? Kalau 2%, 1/50, berarti kita perlu 23 kali 50 tahun. Kalau 1/4 berarti 4 kali 23 tahun. Kayaknya orang-orang sing wani 1/4 Pak jenengan sing gak perkosa iki. Mengaku 1/4-nya Umar bin Khattab nggak berani ya? Nggak berani. 1/10-nya nggak berani. 1% aja nggak berani kan? Jadi kita jangan tergesa-gesa, prosesnya yang harus dijalani. Apa? Sergap ngaji, ya? Sergap ngaji itu salah satu proses. Kalau kita sergap ngaji, akhlak kita jadi baik, cucu kita yang lihat juga ikut baik. Aku nek roh uti kondur ke pengajian dioleh-olehi seneng. Dia baru matanya melihat jadah atau makanan yang dioleh-olehi dari pengajian. Tapi itu pendidikan, parts of education. Bagian dari pendidikan. Ya. Kok uti nek bar pengajian terus moco. Diwaca meneh materi ini. Itu akan jadi contoh, ya. Itu yang akan berbekas, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, ikuti prosesnya. Dan yang terakhir adalah surat Al-Qiyamah
ke-36, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'awirah. Manusia itu tahu pada dirinya sendiri, tetapi mengemukakan banyak alasan. Dua ayat ini tidak boleh dipisah. Ya, dua ayat ini tidak boleh dipisah, karena itu saya jadikan satu. Ya. Jadi tujuan saya sering membuat seperti ini adalah supaya memudahkan panjenengan untuk memberi materi. Saya klasifikasi, ya. Itu sebagian dari niat saya kepada Allah dulu. Waktu saya sudah divonis umur saya tinggal 3 tahun, itu saya berdoa. Tahun 2002 saya divonis umur saya tinggal 3 tahun. Saya bersiap-siap, wah gerek 3 tahun tak nyiap ke apa ya, sholat malam. Ternyata kok enggak ya, kayaknya lebih baik baca Quran saya. Saya khatam entah berapa kali gitu, mungkin 20 kali ya, lebih mungkin. Saya baca lagi, kata baca lagi. Lama-lama saya mohon kepada Allah, saya mohon disehatkan, diberi panjang umur, dan saya akan membeli umur saya itu dengan mengajar Al-Quran. Ya, jadi waktu itu saya baca hadis, orang kalau sholat, kalau sakit kan disuruh sedekah. Ilham yang saya terima adalah nyawa iso dituku. Kesehatan bisa dibeli dengan sedekah, berarti nyawa iso dituku. Aku wis bokek ya, untuk biaya berobat itu saya sudah nggak punya apa-apa, maka saya beli dengan ilmu, amal. Saya berdoa untuk dipanjangkan umur, akan saya beli dengan mengajar Al-Quran. Setelah mulai sehat, saya berdoa lagi, ya Allah, saya sudah mulai sehat, sudah kuat ngajar, tapi ilmu belum punya, saya nyuwun ilmunya. Mohon diaktifkan memori Al-Quran saya sedemikian rupa sehingga dapat faham Al-Quran, dapat faham kerso panjenengan dengan ayat-ayat itu. Saya baca setiap habis maghrib 10 kali. Setelah 40 hari tiba-tiba saya bisa membaca kitab lagi. Dan kitab pertama yang saya baca adalah tafsir Al-Qurtubi sampai sekarang. Ya. Jadi manusia itu aneh. Nyuwun umur dawa dengan janji mengajar Al-Quran, padahal randu ilmu nih. Setelah mulai sehat, nyuwun ilmu nih. Setelah itu dikasih bonus, ada orang ngasih saya rumah. Rumah saya yang sekarang lumayan bagus, itu bukan beli, itu dikasih itu. Dikasih rumah, ada orang ngasih ilmu. Ya. Jadi nyuwunnya cuma ilmu Al-Quran, tapi yang diberi lebih. Ya. Bukan untuk sombong ya ibu-ibu, na'udzubillah. Untuk encourage, untuk pengalaman kok. Pengalaman kan kudu ditularke, pengalaman baik. Jadi kalau berdoa untuk Allah, untuk agama, diberinya lebih. Ning nek mintanya untuk dunia, dikasihnya kurang. Surat 42, surat Asyura ayat 20. Ya, kalau minta dunia dikasihnya kurang, tapi kalau mintanya untuk akhirat dikasihnya lebih. Ya, surat 42 ayat 20. Jadi mohon maaf atas segala khilaf saya, sudah belandang 10 menit, 11 menit. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk saya dan untuk panjenengan. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.